Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Kesi Susanto dengan NPM 2121010027, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi, di mana saya akan membahas materi tentang dasar-dasar pengadilan tata usaha negara dan sengketa tata usaha negara sebagai berikut. Materi yang pertama yakni dasar-dasar peradilan tata usaha negara. Yang pertama, dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara. Negara hukum tidak hanya menjaga ketertiban saja, tetapi juga ikut dalam campur tangan mengusahakan dan menyelenggarakan warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Karena tugas, pekerjaan, fungsi, dan kewenangan negara diwakili oleh aparatur pemerintah, dalam hal ini disebut badan atau pejabat tata usaha negara, di mana Indonesia sebagai negara hukum memiliki dasar konstitusional pembentukan peradilan tata usaha negara, yaitu dalam pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan, pertama, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kedua, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Selanjutnya yakni asas-asas peradilan tata usaha. Yang pertama yakni asas praduga rechmatik. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap benar menurut hukum, sampai kemudian ada pembatalannya oleh yang berwenang. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang sedang digugat. Berasal dari pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Asas kedua yakni asas pembuktian bebas. Hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 BW KUH Perdata. Asas ini dianut dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan dibatasi oleh pasal 100. Ketiga yakni asas keaktifan hakim. Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak, karena tergugat adalah pejabat atau badan tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Asas keempat yakni asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan pengadilan tata usaha negara berlaku bagi siapa saja, tidak hanya berlaku bagi pihak yang berkara saja. Selanjutnya yakni sumber-sumber peradilan tata usaha negara, yakni bersumber dari Undang-Undang Hukum Administrasi Negara Tertulis. Kedua, praktik administrasi negara, hukum administrasi negara yang merupakan kebiasaan. Ketiga, jurisprudensi. Keempat, anggapan para ahli hukum administrasi negara. Selanjutnya yakni persamaan dan perbedaannya dengan peradilan lain. Hukum acara peradilan tata usaha negara mempunyai persamaan dan perbedaan dengan hukum acara perdata, yakni antara lain: pertama, peranan hakim yang aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran material. Kedua, adanya ketidakseimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat, pejabat tata usaha negara. Yang ketiga, sistem pembuktian yang mengerah kepada pembuktian bebas. Keempat, gugatan di pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat. Kelima,
Putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan penggugat, tetapi dimungkinkan membawa penggugat ke dalam keadaan yang lebih buruk sepanjang hal ini diatur dalam undang-undang. Keenam, putusan hakim tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak yang terkait. 8. Dalam pengajuan gugatan harus ada kepentingan dari sang penggugat. Dan yang terakhir, kebenaran yang dicapai adalah kebenaran material dengan tujuan menyelaraskan, menyerasikan, menyeimbangkan kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Materi yang kedua yakni sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan sekarang pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur sengketa tata usaha negara yang pertama yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. Yang kedua, antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Yang ketiga, sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa tata usaha negara itu ditimbulkan oleh adanya atau dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara. Oleh karena itu, keputusan tata usaha negara menjadi dasar lahirnya sengketa tata usaha negara, di mana di sini terdapat unsur-unsur keputusan tata usaha negara berdasarkan pasal 1 angka 3 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ada sebagai berikut. Yang pertama yakni penetapan tertulis. Istilah penetapan tertulis terutama menunjukkan kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Selanjutnya yakni dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Selanjutnya yakni berisi tindakan hukum tata usaha negara. Tindakan hukum tata usaha negara yaitu tindakan hukum yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Selanjutnya yakni bersifat konkret, individual, dan final. Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam KTUN. Yang terakhir yakni bersifat konkret, individual, dan final. Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Umpannya keputusan. Bersifat individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.